ولهذا أعداء الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد بن وليد، عمر، دائما عمر، يلعنون عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يعطوه في طابع ديني. ولا كسر ضلع الزهرة ولا ما يصير. واقعا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu kenapa orang-orang Syiah Rafidhah ini sangat membenci sahabat Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, kisah penakhlukan sahabat Umar bin Khattab, yaitu ketika itu Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah yang kedua. Waktu itu kaum muslimin yang berjumlah 30.000, bahkan ada riwayat sampai 60.000, yaitu melawan tentara Persia yang kurang lebih jumlahnya itu 120.000. Tentu hal ini merupakan perbandingan yang sangat signifikan. Bahkan angkatan Persia ini sangatlah terlatih dan bahkan memiliki peralatan perang yang sangat canggih. Yaitu terutama tunggangan mereka itu ada kurang lebih 30 ekor gajah yang berdiri depan sebagai pembuka barisan. Kaum muslimin telah mengalahkan kerajaan Persia. Namun sampai saat ini orang keturunan Persia ini, yaitu Syiah Iran, masih menaruh dendam kepada Umar bin Khattab, sang khalifah yang kedua. Nah teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya. تغير بتغيرات الزمان والمكان والثقافة. الشيعة أكثرهم في إيران. ليش؟ لأنه عمر بن الخطاب كسر خشومهم وأذلهم. يعني إمبراطورية عظيمة مثل فرس يجون مثل ما نقول. Iya. Jadi maksudnya adalah bangsa Persia ya. يفلشوها وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نسائهم بالآلاف، يجيبوها العمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزعها على دول الهمة. Apa berarti mereka juga menganggap Husain ini Arab barbar ya, karena dendam kepadanya karena beliau juga punya budak wanita Persia. هذه تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعداء الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد بن وليد، عمر، دائما عمر، يلعنون عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يعطوه في طابع ديني. ولا كسر ضلع الزهرة ولا ما يصير. واقعا. Nah teman-teman, jadi juga mereka ini menuduh sahabat Umar bin Khattab itu telah menganiaya ataupun telah menyakiti Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya mereka hanya mengfitnah ya. Jadi dongeng itu dibuat karena dendam nenek moyang majusi mereka. Nih ya, udah kelihatan ya. Karena mereka ini ya orang-orang Syiah Iran, yaitu orang keturunan majusi Persia, ketika itu dahulu itu dikalahkan oleh tentara kaum muslimin yang ketika itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Dan sampai saat ini mereka itu masih menaruh dendam kepada Umar bin Khattab. Kalau kita lihat ya, laknat, kemudian cacian, makian, itu yang pertama Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman dan Umar, kemudian Ibunda Aisyah dan Umar. Jadi di belakangnya itu ada Umar gitu. Nah, maka dari itu sudah jelaskan mereka ini adalah kaum Persia Majusi yang dahulunya adalah penyembah api ya. Dan semestinya mereka ini adalah merusak Islam dari dalam dan semestinya
mereka ini adalah musuh Islam karena mereka sejatinya itu membenci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak juga Ibunda Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita lanjut. العجم حقهم مو سهلة امبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك. اسكندر احتل ايران كلها ورا عدة اشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بهم؟ ما خلوا اعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوه بالسيوف فلشوه كل واحد قطعه. التاج ليش تفلشه؟ ذهب. ما يفتهمون هذا التاج. لو هالزمان كان الامم المتحده والمنظمات التراث تشتكي عليهم مثل ما طالبان فلشوا بوذا. هاي اثر قديم. ما يفتهمون الاثار شنو بايش حقه. جيب. Nah, teman-teman, kenapa sahabat Umar bin Khattab ini mencabik-cabik dan menghancurkan sehancur-hancurnya kekaisaran Persia, yaitu Majusi? Karena itu adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh sahabatnya untuk mendakwahkan kekaisaran Persia, yaitu Kisrah. Namun Kisrah ini menyobek-nyobek surat yang dibawa oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak kepada Islam. Nah, maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah agar mencabik-cabik, merobek-robek, menghancurkan kekaisaran Kisrah ini. Nah, teman-teman, inilah doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan surat kepada Kisrah yang diantar oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Setelah Kisrah membacanya, ia merobeknya. Saya mengira Ibnu Syihab berkata, maka Rasulullah SAW mendoakan untuk mereka agar mereka dicabik-cabik dengan sehancur-hancurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, kitab Al-Maghazi, hadis 4072. Nah, teman-teman, maka dari itu, kenapa sahabat Umar bin Khattab ini menghancurkan sehancur-hancurnya kekaisaran Persia Majusi Iran ini? Karena itu adalah doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi inilah yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang kenapa orang-orang Syiah Rafidhah ini sangat membenci sahabat Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab ini telah menaklukkan Al-Quds. Dan ketika itu, Al-Quds ada di tangan orang-orang Romawi. Dan sampai saat ini ya teman-teman, tidak ada bukti orang-orang Syiah Rafidhah ini menaklukkan Al-Quds. Sampai sekarang ini ya, yaitu perang yang ada di Palestina, orang Syiah tidak akan menaklukkan Al-Quds. Lihat endingnya nanti teman-teman ya. Karena hanya orang yang bertauhid kepada Allah SWT, yang mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummul Mukminin, yaitu Ahlul Bait, Ibunda Aisyah, istri yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang nanti akan membebaskan Al-Quds, yaitu Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Syiah Iran. Karena apa? Mereka telah melaknat para sahabat Nabi dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.